Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Missy Melia dengan NIM terakhir 027. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Cara dan Sistem Pemungutan Pajak, Tarif Pajak, dan Fungsi Pajak. Latar belakang, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan nasional. Menurut Mardiasmo tahun 2021, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Hal ini menunjukkan bahwa pajak memiliki fungsi vital sebagai instrumen fiskal negara. Di sini saya akan menjelaskan ada cara pemungutan pajak. Yang pertama itu ada tiga, stelsel nyata, stelsel anggapan, dan stelsel campuran. Stelsel nyata ini pengenaan pajaknya didasarkan pada objek penghasilan yang nyata, ya, sehingga pemungutan pajaknya dapat dilakukan pada akhir tahun. Sedangkan yang kedua, sistem anggapan, pengenaan pajak ini didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Dan ketiga, stelsel campuran, ini kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sesungguhnya. Nah, kedua ada sistem pemungutan pajak. Di sini ada tiga. Yang pertama, Official Assessment System. Ini sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ini contoh ciri-cirinya, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus. Wajib pajak bersifat pasif, yang artinya wajib pajak ini hanya eh, menentukan pajaknya dari fiskus. Yang ciri-ciri yang ketiga, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan oleh fiskus. Yang kedua ada self-assessment system, sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang atau kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besar pajak yang harus dibayar. Yang ketiga ada withholding system. Ini sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Contohnya ini perusahaan yang memungut gaji karyawannya untuk pajak setiap bulan. Selanjutnya, tarif pajak. Tarif pajak ada yang keempat. Yang pertama, tarif tetap. Tarif tetap adalah suatu tarif yang berupa jumlah tertentu yang sifatnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh besarnya jumlah dasar pajak. Contohnya, materai 10.000 dikenakan pada dokumen seperti surat perjanjian dan surat lain yang dibuat untuk tujuan digunakan sebagai alat pembuktian, akta notaris, dan akta PPAT. Kedua ada tarif proporsional sebanding atau sepadan. Tarif pajak yang berupa yang dikenakan terhadap semua objek pajak berapapun nilainya. Jadi, apabila tarif ini ditetapkan, besar kecilnya utang pajak semata-mata ditentukan oleh jumlah nilai dasar objek yang dikenai pajak. Contohnya itu pajak pertambahan nilai atau PPN yang digunakan untuk konsumsi dalam negeri sebesar 11%, yaitu berapapun jumlah yang dikenai pajak tetap dikalikan dengan 11%. Yang ketiga ada tarif pajak progresif. Tarif pajak ini yang persentasenya meningkat seiring dengan peningkatan jumlah yang dikenai pajak. Jadi tarif pajak ini terdiri dari beberapa persentase dan bukan persentase tunggal. Contohnya itu tarif pajak penghasilan. Seperti rentang penghasilan 0 sampai 60 juta itu dikenakan tarif 5%. Selanjutnya 60 juta sampai 250 juta dikenai tarif 15%. Dan begitu seterusnya.
Yang keempat ada tarif pajak degresif atau regresif. Ini berupa persentase yang menurun seiring dengan meningkatnya jumlah pajak yang dikenai. Jadi tarif pajak ini terdiri dari beberapa persentase dan bukan persentase tunggal, di mana persentasenya semakin kecil apabila jumlah dikenai pajak semakin besar. Contohnya contohnya itu tentang penghasilan 25 juta, tarif degresif progresifnya 35%, tarif degresif proporsional 25%, tarif degresif itu 40%. Lalu selanjutnya fungsi pajak. Ada 4 fungsi. Ya, pertama, pajak ini berfungsi sebagai anggaran, yaitu sumber penerimaan negara. Pemungutan pajak yang dilakukan negara kepada rakyat pada dasarnya merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Fungsi anggaran ini, pajak ini berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Yang kedua ada fungsi mengatur. Fungsi mengatur ini pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan biaya masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Yang ketiga ada fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Contohnya itu saat inflasi tinggi, pemerintah bisa menaikkan tarif pajak agar daya beli masyarakat turun. Yang keempat, fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Baik, kesimpulannya berdasarkan uraian pembahasan yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, cara dan sistem pemungutan pajak di Indonesia dilakukan melalui 3 stelsel, yaitu stelsel nyata, stelsel anggapan, dan stelsel campuran, serta melalui 3 sistem utama, yaitu Official Assessment System, Self-Assessment System, dan Withholding System. Pelaksanaannya berlandaskan asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan. Yang kedua, tarif pajak yang berlaku di Indonesia terbagi menjadi 4, yaitu tarif tetap, tarif proporsional, tarif progresif, dan tarif degresif. Masing-masing tarif ini memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan objek pajak yang dikenakan. Yang ketiga, fungsi pajak tidak hanya sebatas sebagai sumber penerimaan negara atau fungsi anggaran, tetapi juga berfungsi untuk mengatur perekonomian, fungsi regulen, menjaga stabilitas atau fungsi stabilitas, dan melakukan redistribusi pendapatan atau fungsi distribusi. Sekian dari presentasi saya, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.